Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau membantu menginformasikan tentang pengobatan bagi penderita stroke. Yuk kita simak untuk video lengkap berikut ini. Penyebab stroke ringan sama dengan stroke secara umum. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya suplai darah ke otak akibat penyumbatan di pembuluh darah otak. Bedanya, penyumbatan darah pada stroke ringan hanya terjadi sebentar dan suplai darah akan kembali normal sebelum ada kerusakan di otak. Sedangkan penyebab tersumbatnya aliran darah ke otak biasanya akibat kumpalan darah atau plak serta gelembung atau emboli udara pada pembuluh darah otak. Gejala stroke ringan atau transient ischemic attack itu adalah atau seringkali hanya berlangsung sebentar, yaitu sekitar beberapa menit hingga beberapa jam. Meski dapat membaik dengan sendirinya, stroke ringan tetap perlu mendapatkan perawatan medis secepatnya. Jika tidak diobati, stroke ringan berpotensi menyebabkan stroke atau kerusakan otak permanen. Nah, berbagai penyebab stroke ringan itu biasanya ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke ringan. Yang pertama, gaya hidup tidak sehat. Seseorang yang gaya hidupnya tidak sehat lebih berisiko untuk mengalami stroke ringan. Kebiasaan atau gaya hidup tidak sehat yang dimaksud adalah merokok, jarang berolahraga, sering mengkonsumsi makanan berlemak dan asin, sering mengkonsumsi alkohol, dan menggunakan narkoba. Yang kedua, penyakit tertentu. Stroke ringan juga lebih berisiko terjadi pada orang yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti hipertensi, kemudian yang kedua diabetes, kemudian kolesterol tinggi, obesitas, masalah pada jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung, dan aritmia, kemudian memiliki riwayat serangan TIA atau stroke sebelumnya, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, kelainan darah seperti penyakit sel sabit dan darah mudah membeku. Dan yang ketiga, usia. Menurut beberapa penelitian, orang berusia lanjut atau yang usianya lebih dari 55 tahun lebih berisiko terkena serangan stroke ringan dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Namun, tidak semua kasus stroke ringan terjadi pada kelompok usia tua. Orang berusia muda pun bisa terkena kondisi ini. Kemudian yang keempat adalah keturunan. Faktor genetik atau keturunan juga bisa menjadi penyebab stroke ringan. Artinya, jika ada anggota keluarga sedarah Anda yang pernah mengalami stroke ringan, Anda juga berisiko terkena stroke. Kemudian, pengobatan dari stroke. Metode pengobatan stroke ini akan disesuaikan dengan jenis stroke dan keparahan kondisi yang dialami pasien, seperti akan saya jelaskan berikut ini. Penanganan stroke iskemik bertujuan untuk mengembalikan kondisi aliran darah ke otak agar normal kembali. Beberapa metode penanganan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, suntikan RTPA, yaitu diberikan melalui infus. Tujuannya pemberian suntikan ini adalah untuk mengembalikan kondisi aliran darah menuju otak. Suntikan RTPA dapat diberikan oleh dokter dalam waktu 3-4 atau 5 jam setelah gejala pertama muncul. Kemudian yang kedua, obat antiplatelet. Antiplatelet atau obat pengencer darah seperti aspirin ini dapat diberikan untuk mencegah pembekuan darah. Yang ketiga, obat antikoagulan seperti herapin biasanya diberikan kepada penderita stroke dengan gangguan irama jantung.
Sama seperti obat antiplatelet, antikoagulan juga berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Kemudian selanjutnya adalah obat antihipertensi. Obat antihipertensi diberikan untuk mengendalikan tekanan darah. Jenis obat antihipertensi tersebut adalah ACE inhibitor, alpha blocker, dan beta blocker, diuretik, thiazid, atau obat antagonis kalsium. Kemudian yang selanjutnya adalah statin. Dokter akan memberikan obat golongan statin seperti atorvastatin untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Yang selanjutnya adalah operasi endarterektomi karotis. Ini diperlukan untuk mencegah stroke iskemik berulang. Melalui prosedur ini, tumpukan lemak yang menghambat arteri karotis di leher pasien akan dibuang. Perlu diketahui, operasi ini tidak dianjurkan untuk pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung. Yang kemudian selanjutnya adalah angioplasti. Selain endarterektomi karotis, arteri karotis juga dapat disebabkan dengan teknik, bisa juga dilebarkan dengan teknik angioplasti. Angioplasti dilakukan dengan cara memasukkan kateter melalui pembuluh darah di pangkal paha untuk selanjutnya diarahkan ke arteri karotis. Nah, yang selanjutnya adalah pengobatan stroke hemoragik. Pada kasus stroke hemoragik, pengobatan bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol pendarahan penanganan yang dapat diberikan untuk penderita stroke hemoragik, di antaranya obat-obatan, kemudian operasi, kemudian pengobatan TIA. Nah, jika mengalami keluhan stroke dan mungkin tidak ingin melakukan tindakan-tindakan yang tadi diinfokan, kemudian ingin mencari pengobatan herbal, tidak perlu khawatir karena dari PT Denatur Indonesia Group ini memiliki produk herbal yang membantu mengatasi dari keluhan stroke. Nah, produknya ada apa saja? Ini ada dua macam produk, ada Centilos dan Morici. Kedua produknya ini terbuat dari racikan bahan herbal alami yang sangat aman untuk dikonsumsi. Selain produknya terbuat dari racikan herbal, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes, dan sudah halal MUI. Dan PT Denatur Indonesia ini sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR-nya, di mana untuk Centilos ini nomor POM TR-nya 163394881. Kemudian untuk Morici POM TR-nya 163395031. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.